يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. Maka pada hari ini kita akan membahas bab baru, yaitu ialah syurbul khamri wa id lam yuskir minhu, yaitu ialah meminum khamr. Meminum khamr walaupun minuman khamr itu tidak memabukkan. Kalau kita lihat dari judulnya saja, dari judulnya ini penulis yaitu Imam Az-Zahabi rahimahullah itu sangat luar biasa ya. Kalau kita mungkin menulis judul itu cuma meminum khamr sudah. Tapi di sini Imam Az-Zahabi rahimahullah mengatakan wa illam yuskir, walaupun minuman khamr itu tidak memabukkan. Dalam artian bagaimana para jemaah sekalian? Dalam artian orang yang minum khamr itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun itu tidak berefek. Karena ada para jemaah sekalian, orang minum khamr ya, alasannya apa? Saya kan nggak mabuk. Saya minum khamr biasa aja, nggak memabukkan. Ya. Yang dilarang itu kan yang kalau kita mabuk. Kalau kita setelah minum khamr itu malah zolimin orang, malah melakukan kemaksiatan. Ya. Nah, ini alasan-alasan yang langsung dibantah oleh penulis. Wa in lam yuskir, walaupun minuman khamr itu tidak memabukkan dia. Itu ya para jemaah ya. Jadi ini berdasarkan ya hadis Rasulullah SAW, ya, yang mana hadis ini yang menjadi kaidah juga di dalam kaidah usul fikih ya. Al-khamru katsiruhu fa qaliluhu haram. Khamr itu ya, banyaknya dan juga sedikitnya itu merupakan haram. Jadi walaupun minumnya cuma setetes ya, setetes doang, itu termasuk suatu keharaman. Jadi itu para jemaah ya. Jadi ini yang harus kita ketahui dulu dari judulnya dulu ya. Wa illam yuskir, walaupun tidak memabukkan. Ya. Jadi walaupun minumnya sedikit tetap diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik para jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Islam ini, agama kita ini merupakan agama yang sempurna. Yang mana saking sempurnanya Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada manusia untuk menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang merusak dirinya. Merusak jasadnya, merusak kesehatannya. Karena setiap yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada hikmahnya. Pasti. Tidak ada satupun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada hikmahnya, itu tidak ada. Ada hikmahnya semuanya, termasuk meminum khamr ini. Nah, sekarang kita sudah tahu nih bahwasanya minum khamr itu dilarang walaupun tidak berefek. Lalu kita harus tahu dulu juga ya, bahwasanya kenapa dinamakan khamr? Kenapa Pak kira-kira Pak? Kenapa namanya khamr? Bukan apa misalnya, inab misalnya, syurbul inab, minuman anggur. Kenapa khamr? Nah ini harus kita tahu juga ya, khamr itu artinya ya, satr ya. Satr itu artinya menutupi. Jadi kalau misalnya dinamakan khamr itu namanya satru aql, menutup akal. Ya. Khamr artinya menutup akal pikiran. Sebagaimana kita sering dengar kata khimar. Apa ya? Apa arti khimar? Perempuan pakai khimar, kerudung, jilbab. Khimar. Ya kan? Nah, kenapa kok namanya khimar? Karena menutup kepala. Ya, kerudung, gitu ya. Khimar. Nah, kalau khamr menutup akal. Pakai kha Pak ya? Bukan himar, bukan pakai ha. Himar. Kalau himar artinya keledai. Tapi kalau khimar pakai kha itu artinya menutup ya. Menutup kepala alias kerudung.
Nah, makanya dinamakan khamr karena apa? Karena taghtiyatul aqli. Karena minuman ini akan menutup akal pikiran kita semuanya. Ya. Baik, para jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita tahu makna kenapa kok dinamakan khamr, ya. Kemudian minuman khamr itu tetap diharamkan walaupun sedikit, kita langsung baca isi kitab ini, ya. Qala Allah Ta'ala, ya, penulis rahimahullah di sini menuliskan ayat Allah Subhanahu wa taala. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir. Kemudian ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min 'amali syaitan fajtanibuh. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, maisir, perjudian, ya, sekarang marak ya, judi online juga. Wal ansab, yaitu ialah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wal azlam itu perundian dengan anak panah. Rijsun, itu najis, min amali syaitan, dari perbuatan setan. Fajtanibuh, maka jauhilah. Nah, di sini ya, Syekh Utsaimin dalam kitab Syarah Al-Kabair menerangkan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan minuman khamr ini ada 4 fase. Fase yang pertama, Allah Subhanahu wa taala masih membolehkan khamr karena para jamaah sekalian, khamr itu diharamkan ketika Rasulullah sudah hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi ketika Rasulullah sudah di Madinah, maka perintah untuk tidak boleh meminum khamr itu di Madinah, ya, bukan di Mekah. Ketika di Mekah, Allah Subhanahu wa taala masih membolehkan minuman khamr. Makanya di sini ya, Syekh Utsaimin menerangkan ada 4 fase. Ya, 4 fase dari ayat Al-Qur'an yang menerangkan tentang meminum khamr ini. Adapun fase yang pertama, kata beliau, yaitu ialah al-ibahah. Ibahah itu dibolehkan. Nah, ini terdapat di dalam surat An-Nahl ayat 67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu saqra wa rizqan hasana. Inna fi dzalika laayatan liqaumin ya'qilun." Dan dari buah-buahan nakhil, ya. Nakhil itu artinya pohon kurma. Wal a'nab, a'nab itu artinya anggur, ya. Karena khamr itu berasal dari 2 buah ini, ya, kalau di Arab. Kalau enggak dari kurma, dari anggur. Ya, kalau di Indonesia dari apa, Pak? Kelapa, Pak, ya? Tua itu dari apa itu? Kelapa, Pak, ya? Nah, itu, ya. Nah, kalau di Arab Saudi, ya, di Arab sana, itu dari kurma atau dari anggur. Ya. Tattakhiduna minhu saqara, yang mana kalian jadikan, kata Allah Subhanahu wa taala, dari 2 buah ini sakara, minuman yang memabukkan. Warizqan hasana, dan rezeki yang baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini membolehkan minum khamr, ya. Ya. Di fase yang pertama ketika masih di Mekah. Jadi jangan disalahpahami, Pak, ya. Kadang orang dengarnya cuma sebagian aja, ya. Oh, jadi ini khamr ini boleh ini. Tidak, ya. Ini fase yang pertama. Ya, masih di Mekah, ya. Belum hijrah ke Madinah. Kemudian fase yang kedua, kata beliau, yaitu ialah Allah menyinggung keharamannya. Allah menyinggung keharamannya, tapi belum diharamkan khamr itu. Masih disinggung dulu. Nah, ini minumannya, khamr ini haram loh, ya, tapi belum diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, yang tadi sudah kita bacakan juga, ya. Qul fihima itsmun kabir wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Dan mereka bertanya tentang khamr wal maisir dan perjudian. Qul fihima itsmun. Katakan wahai Muhammad bahwasanya khamr itu terdapat dosa yang besar. Wa manafi'u lin-nas, akan tetapi manfaatnya ada juga terdapat pada khamr dan perjudian itu.
Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala masih apa? Masih mentoleransi. Khamr itu ada manfaatnya juga. Tapi ada dosanya juga. Paham ya? Kenapa? Ketika orang itu minum khamr, manfaatnya apa, Pak? Nggak ngantuk mungkin ya. Saya juga nggak tahu ya. Kemudian mungkin jadi semangat ya. Kerjanya jadi getol. Ya. Kemudian mungkin jadi pemberani. Yang tadinya nggak berani maling, jadi berani maling. Ya. Khamr itu ya. Makanya ketika qadarullah ya, ibu saya pernah kehilangan motor itu ya. Terus saya lapor polisi ya. Kemudian kata polisinya, kebanyakan itu anak-anak muda, remaja yang suka curanmor, maling motor. Ketika diselidiki, kenapa? Karena mereka suka minum khamr. Jadi khamr itu adalah apa? Minuman yang menyebabkan dia ini berani untuk bertindak. Yang tadinya nggak berani bunuh, jadi berani bunuh. Karena apa? Pengaruh khamr. Yang tadinya nggak berani berzina, ketika minum khamr, dia berzina. Tapi manfaatnya apa? Manfaatnya mungkin jadi segar. Jadi apa namanya? Nge-fly, Pak ya. Jadi yang tadinya ada masalah banyak, kemudian apa? Masalahnya hilang. Jadi enjoy gitu ya. Itu manfaatnya. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, wa ithmuhuma akbar min naf'ihima. Akan tetapi dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Maka dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala masih menyinggung keharamannya. Masih menyinggung keharamannya. Yaitu fase yang kedua. Kemudian fase yang ketiga di dalam surat An-Nisa ayat 83. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum suqara hatta ta'lamu ma taqulun." Ya, An-Nisa ayat 83. Wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus shalah, jangan kamu dekati salat wa antum suqara, sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian mengetahui apa yang kalian katakan. Jadi di ayat yang ketiga ini, fase yang ketiga ini, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan pada waktu tertentu. Yaitu kapan, Pak? Ketika mau salat, ya. Ketika salat. Jadi ketika salat jangan mabuk, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan minum khamr. Tapi ketika setelah salat masih diperbolehkan. Gitu ya. Kenapa? Karena diharamkan ketika sholat saja. Ya. Adapun setelah sholat maka diperbolehkan. Ini fase yang ketiga. Ya. Baik. Kemudian fase yang terakhir yaitu apa? Diharamkan secara mutlak. Ya, diharamkan secara mutlak. Ya. Dalilnya mana? Dalilnya di dalam surat Al-Maidah ayat 90. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir." Sesungguhnya khamr dan maisir, perjudian, entah itu judi online ataupun judi offline, ya. Wal ansab, dan sesembelihan untuk dipersembahkan kepada berhala-berhala. Wal azlam, ya. Azlam itu undian, ya. Rijsun, itu termasuk perbuatan yang najis. Min amali syaitan, karena itu perbuatan setan. Fajtanibuh, maka jauhilah itu. La'allakum tuflihun. Semoga kalian menjadi orang yang beruntung. Maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala jelas mengatakan bahwasanya khamr itu rijsun. Khamr itu najis. Setiap yang najis itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama menjelaskan ya dari ayat ini, walaupun ada perbedaan pendapat ya, tapi jumhur mengatakan bahwasanya minuman khamr itu ialah najis. Jadi ketika mengenai tangan kita atau mengenai pakaian itu wajib dicuci. Jadi ketika sudah wudu, kemudian kecipratan khamr, maka harus dihilangkan bekasnya itu. Ketika dia sholat, tapi ada percikan khamr itu, maka sholatnya tidak sah. Karena khamr itu najis. Berdasarkan pendapat jumhur ulama. Adapun yang tidak mengatakan najis itu pendapatnya Imam Syaukani ya. Tapi yang jumhur ya
Dan itu yang saya pilih, bahwasanya khamr itu najis ya. Jadi harus dicuci. Ya. Gelas bekas khamr orang lain misalnya harus dicuci. Ya. Tidak boleh langsung dipakai ya. Karena itu najis gitu ya. Baik. Maka di fase yang keempat ini adalah fase diharamkannya khamr yang akan menghapuskan fase-fase yang 3, yang 1, 2, 3 itu yang masih dibolehkan. Gitu ya. Makanya kata Syekh Muhammad bin Ali bin Adam, beliau mengatakan la khilafa baina ulama'il muslimin anna surat al-Maidah nazalat bi tahrimil khamri. Tidak ada perbedaan di kalangan para ulama, kata beliau, bahwasanya surat Al-Maidah yang fase yang keempat itu adalah ayat yang secara tegas untuk mengharamkan khamr. Nah, kalau kita lihat para jemaah ya, dari 4 fase ini kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya ketika kita berdakwah itu harus step by step. Tidak boleh langsung ngegas gitu ya. Ini nggak boleh ya. Karena dakwah itu ada seninya, ada fikihnya. Ya. Dan ini yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadinya boleh, akhirnya tidak boleh. Makanya saya dapat cerita itu ya. Ada dai dewan dakwah yang dikirimkan di pedalaman ketika Idul Adha. Menjelang Idul Adha. Ya. Ketika Idul Adha, banyak dari masyarakatnya itu yang berkorban dengan, mohon maaf ya, dengan babi dan anjing di pedalaman. Gitu. Mereka ikhlas, Pak. Ustadz, saya mau korban, tapi yang dibawa babi dan anjing. Maka ketika itu dai dewan dakwah ini bukan langsung ngegas gitu. Ah, ini nggak boleh, ini haram, nggak seperti itu. Tapi apa? Beliau langsung mendatangkan sapi, kambing, ya, langsung minta ke pusat ya, ke Jakarta, langsung dikirimkan ke pedalaman itu. Kemudian dikatakan kepada para jamaah masyarakat sekitar itu, para jamaah sekalian, ya, korban itu dengan hewan ini. Ya. Langsung ditunjukkan sapi dan kambingnya. Nah ini ya, fikih dalam berdakwah. Jadi dakwah itu tidak boleh langsung digas, ya, kalau bahasa zaman sekarang ya. Tapi apa? Harus ada step by stepnya. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdakwah dengan hikmah, dengan penuh kasih sayang, ya. Apalagi sesama kaum muslimin. Baik, para jamaah sekalian, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana? Kapan khamr itu diharamkan? Ya. Tadi kita sudah tahu setelah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Tapi tahunnya kapan? Ya. Maka di sini ada perbedaan pendapat. Ya. Ada yang ngomong di tahun 8 Hijriah ketika Fatu Mekah. Ada juga yang mengatakan bahwasanya khamr itu diharamkan di tahun ketiga Hijriah. Tahun ketiga Hijriah setelah perang Uhud. Itu baru diharamkan khamr. Gitu ya. Hal ini dalam tafsir Al-Qurtubi ya. Saya nukilkan di sini. Saya bacakan ya supaya referensinya jelas ya. Wa ammal khamru fakanat lam tuhram ba'd. Adapun khamr itu belum diharamkan. Wa innama nazala tahrimuha, tapi diharamkan fi sanati 3, di tahun ketiga. Ba'da waqati Uhud, setelah perang Uhud ya. Jadi setelah perang Uhud baru diharamkan khamr. Ini dalam tafsir Al-Qurtubi, silakan bisa dicek sendiri ya. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa juga beliau mengatakan wa kana tahrimuha ba'da ghazwati Uhud. Khamr itu diharamkan setelah perang Uhud. Fi sanati 3 minal hijrah, di tahun ketiga Hijriah. Jadi jelas ya. Jadi khamr itu diharamkan di tahun ketiga Hijriah setelah perang Uhud. Gitu ya. Baik. Kemudian di sini penulis menukilkan ya sebuah hadis. Wa thabata 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala lamma nazala tahrimul khamri masya sahabatu ba'dhum ila ba'd. Jadi ketika ayat Al-Maidah ini turun, ayat yang menerangkan haramnya khamr ini turun, masya as-sahabatu ba'dhum ila ba'din. Para sahabat itu berjalan satu sama lain, menghampiri satu sama lain untuk mengabarkan bahwasanya khamr itu sudah diharamkan. Wa qalu hurrimatil khamru. Khamr itu sudah diharamkan. Wa ju'ilat idalan lisyirki.
Dan khamr itu disandingkan dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan surat Al-Maidah ayat 60 tadi, 90 ya. Ayat 90 tadi. Jadi minum khamr dan syirik itu disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Maka di dalam riwayat yang lain ya, ketika sudah turun larangan untuk minum khamr, para sahabat langsung apa, Pak? Langsung mengambil khamr-khamr mereka ya, di lemari-lemari mereka, kemudian langsung melemparkan ke jalan-jalan Madinah. Sampai dikisahkan itu sampai banjir. Ya, tapi banjirnya di Arab itu beda sama di Indonesia, Pak. Kalau di Indonesia mungkin ya sampai atap gitu ya. Ya, tapi kalau di Arab ya mungkin cuma semata kaki ya, atau selutut itu sudah dikatakan banjir. Maka khamr itu mengalir di jalanan Madinah ya, sampai banjir. Kenapa? Karena ketika itu kaum muslimin masih memiliki banyak khamr. Ya. Ketika sudah ayatnya turun ini diharamkan, langsung dilempar. Itulah sifat para sahabat. Ya. Tidak ada toleransi langsung. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan haram, ya sudah ditinggalkan. Maka kita harus contoh ini para sahabat. Allah mengatakan haram, ya, riba haram, ya sudah kita tinggalkan riba. Ya. Mencuri haram kita tinggalkan mencuri dan lain sebagainya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian di sini penulis juga menukilkan ya, wa dhahaba Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ila anna al-khamra akbarul kaba'ir. Ibnu Umar mengatakan bahwasanya minum khamr itu ialah akbarul kaba'ir. Dosa besar yang paling besar. Kira-kira kalau kita pikirkan, Pak ya. Dosa besar yang paling besar itu apa? Syirik, ya kan? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberi ampunan kepada orang yang melakukan syirik. Tapi ketika Abdullah bin Umar ini mengatakan, "Al-khamru akbarul kaba'ir." Minum khamr itu dosa besar yang paling besar. Itu maksudnya bagaimana? Ya, maksudnya di sini para ulama menjelaskan bahwasanya karena khamr itu ialah ummul khobais. Ya. Ummul khobais. Ummul khobais artinya inti kemaksiatan, inti kerusakan. Karena ketika minum khamr, dia hilang akalnya, Pak. Ya. Makanya dia apa? Mungkin melakukan kesyirikan. Yang tadinya dia bertauhid, cuma beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia minum khamr, dia langsung apa? Beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata beliau Abdullah bin Umar bahwasanya khamr itu adalah dosa besar yang paling besar, gitu ya. Baik, kemudian beliau di sini ya penulis menukilkan juga sabda Rasulullah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Man syaribal khamra fajlidu." Barang siapa yang minum khamr maka cambuklah dia. Maka ini hukuman ya. Hukuman bagi para peminum khamr. Itu apa? Dicambuk. Ya. Fa in ada, kalau dia ngulangin minum khamr lagi, fajliduhu, maka cambuk lagi. Fa in syaribaha fajliduhu, kalau dia ngulangin lagi maka cambuk lagi. Fa in syaribahar rabi'ah faqtuluh, kalau dia minum sampai 4 kali maka bunuhlah dia. Itu sabda Rasulullah SAW. Ya. Nah, dicambuknya berapa kali, Pak? Di dalam Islam ya, ketika minum khamr itu dicambuk 40 kali bagi orang yang merdeka. Adapun bagi budak 20 kali. Ya. Tapi kalau merdeka 40 kali. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi Al-Bantani ya, salah seorang ulama Nusantara, berasal dari Banten ya. Karena beliau menukilkan hadis bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah mencambuk orang yang minum khamr. Ya. Jadi walaupun khamr itu sudah diharamkan, tapi ada sebagian dari kaum muslimin itu masih minum khamr. Karena mungkin kecanduan, Pak ya. Orang kecanduan kan susah, Pak ya. Susah untuk meninggalkan. Ya. Nah, ketika Rasulullah SAW mendapati ada kaum muslimin ketika sudah diharamkan tapi masih minum khamr, maka Rasulullah apa? Mencambuk dia. Dengan apa? Bil jaridi wan ni'al, dengan pelepah kurma. Dan ni'al, dan sendal. Jadi zaman dulu juga ada
sudah ada sendal, Pak. Enggak zaman kita aja, Pak, ada sendal ya. Tapi zaman dulu juga sudah ada sendal ya. Tsumma jalada Abu Bakrin arba'in. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq ya, ketika menemukan orang yang minum khamr, maka dicambuk 40 kali. Maka berdasarkan hadis ini dan athar ini, ya, ulama mengambil hukum bahwasanya orang yang minum khamr itu dicambuk 40 kali. Ketika 4 kali maka dibunuh. Tapi jumhur ulama mengatakan bahwasanya hukum dibunuh ini dinasahkan ya, atau dihapuskan berdasarkan hadis ini ya. Jadi tidak dibunuh ya ketika orang yang minum khamr ya. Beda orang yang membunuh, Pak ya. Orang yang bunuh ya harus dibunuh, kisos ya. Kecuali kalau keluarga korban tidak menginginkan kisos ya. Tapi kalau khamr cukup dicambuk saja ya. Baik, kemudian ya, di sini beliau mengatakan ya, penulis hadis Rasulullah SAW, "Man taraka sholata suqran marratan faka'annama kanat lahu dunya wa ma 'alaiha fasulibah." Barang siapa yang meninggalkan salat karena dia mabuk 1 kali, maka seakan-akan dia memiliki dunia ini beserta isinya, fasulibah. Kemudian dunia serta isinya ini dirampas, diambil. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya orang yang tidak minum khamr itu seakan-akan dia memiliki dunia serta isinya. Tapi ketika dia minum khamr, seakan-akan dunia serta isinya ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man taraka sholata arba'a marratin suqran kana haqqan 'ala Allahi ayyaskiyahu min tinil khabal. Barang siapa yang meninggalkan salat ya 4 kali ya karena dia mabuk, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya tinil khabal. Tinil khabal, tin itu artinya tanah liat, Pak ya. Khobal itu artinya busuk. Jadi tanah liat yang busuk. Di sini Rasulullah SAW ditanya, "Ya Rasulullah, wa ma tinul khobal?" Wahai Rasulullah, apa itu tinul khobal? Tanah yang busuk itu apa ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, "Usaratu ahlil jahannam." Itu apa? Nanahnya, perasannya penduduk neraka. Jadi itu hukuman bagi orang-orang yang minum khamr nanti di akhirat. Ya. Hukumannya apa, Pak? Hukumannya nanti di akhirat, di neraka, itu akan diberikan minum perasan nanah dari penghuni neraka. Di dunia saja minum nanah itu jijik ya. Apalagi di neraka. Sudah minum nanah, yang diminum nanahnya itu minuman apa? Penghuni neraka. Busuk sekali. Luar biasa. Dan ini adalah al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatannya. Karena dia minum khamr di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan apa? Akan minumkan dia perasan nanah penghuni neraka. Subhanallah ya. Jijik ya. Baik, kemudian di sini penulis juga menukilkan ya hadis Rasulullah, wa qala alaihi salatu wassalam, "Man syaribal khamra fid dunya hurimaha fil akhirah." Barang siapa yang minum khamr di dunia, maka dia akan diharamkan meminum khamr di surga. Ya. Jadi, Pak, khamr itu diharamkan cuma di dunia saja. Adapun nanti di surga, Allah Subhanahu wa taala menghalalkan khamr. Jadi jangan penasaran gitu. Ya, khamr ini rasanya gimana toh? Saya pengen nyoba lah. Nanti dulu, sabar ya. Kita minum khamrnya nanti di surga. Ya. Karena di surga khamr itu apa? Dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Muhammad ayat ke-15. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-jannatul lati wu'idal muttaqun." Jannah yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa, fiha anhar min ma'in ghairi asin. Di dalamnya terdapat air yang sangat segar. Wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh. Dan terdapat sungai yang terbuat dari laban ya, susu. Lam yataghayyar ta'muh, yang mana rasanya itu tidak berubah. Kalau di dunia, Pak, susu ya, kalau dibiarkan lama itu apa?
bakal berubah rasanya, ya kawan ya? Itu kalau di dunia. Tapi nanti di surga, sungai susu itu lam yataghayyar ta'muh, kata Allah Subhanahu wa taala. Rasanya tidak bakal berubah, bakal nikmat sekali. Ya. Wa anharun min khamrin ladzatil lisyaribin. Dan terdapat juga sungai yang ketiga, khamr, sungai khamr. Ya. Ladzah, yang mana sangat nikmat lisyaribin, bagi orang-orang yang meminumnya. Ya. Jadi ada 3 sungai. Sungai yang sangat segar, ya. Kemudian sungai dari susu, ya. Ada juga sungai dari madu gitu Pak ya. Kemudian sungai dari khamr, ya. Jadi tinggal minum aja Pak nanti di surga insyaallah, ya. Jadi harap bersabar gitu ya. Nah, mengapa kok khamr di surga itu dihalalkan? Maka di sini Ibnu Abbas rahimahullah mengatakan, fil khamri arba'u khisalin. Minuman khamr itu ada 4 efek. Yang pertama apa? As-sukru, memabukkan. Was-suda', pusing. Orang minum khamr itu nanti pusing, ngefly gitu ya. Wal qai, dan muntah, ya. Wal baul, dan buang air kecil, ya. Itu ketika di dunia. Efek minum khamr itu 4 ini, kata Ibnu Abbas rahimahullah. Fa dzakarallahu khamrul jannah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan khamr di surga, fa nazahaha an hadhil khisal, dan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan 4 karakter ini. Ya. Makanya dalam surat As-Saffat ayat 19, la yusaddauna anha wa la yunzifun. Khamr itu nanti di surga tidak membuat pusing dan juga tidak menghilangkan akal. Ya. Makanya khamr di surga dan di dunia itu berbeda, gitu ya. Baik, para jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis Rasulullah SAW, mudminul khamri in mata laqiyallaha ka'abidi wasanin. Hadis riwayat Ahmad. Kata Rasulullah SAW, mudminul khamr. Ya. Mudmin itu artinya pecandu. Ya, pecandu khamr. In mata, ketika ia mati, ya, laqiyallaha, maka ketika dia bertemu Allah Subhanahu wa taala, ka'abidi wasanin, itu seperti penyembah berhala. Nah, kalau kita lihat dari hadis ini, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya orang yang minum khamr, ya, pecandu khamr itu seperti orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi di sini kita harus garis bawahi Pak ya. Berdasarkan dalam kitab Faidul Qadir dari Ibnu Abbas, bahwasanya beliau mengatakan maksud dari pecandu khamr itu seperti penyembah berhala itu ketika fiman istahallaha, bagi yang menghalalkan khamr itu. Karena beda Pak, orang yang ngomong khamr itu halal langsung diminum, khamr itu halal, enggak haram, itu namanya sudah menghalalkan yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menyebabkan orang keluar dari Islam, itu nggak boleh. Ya. Jadi hukumnya beda. Ya. Makanya dalam Islam itu hukumnya beda. Ya. Orang yang minum khamr karena dia meyakini halal, dan orang yang minum khamr tapi dia meyakini khamr itu tetap haram, itu hukumnya berbeda. Ketika dia minum khamr dengan dia meyakini dan berkata bahwasanya khamr itu halal, maka sungguh dia sudah keluar dari Islam. Makanya di sini kata Rasulullah SAW, pecandu khamr itu seperti apa? Penyembah berhala, melakukan kesyirikan ketika dia menghalalkannya. Ya. Baik. Jadi itu pecandu khamr Pak ya. Kemudian ya, pecandu khamr ini tentunya tidaklah mudah Pak ya. Segala sesuatu yang candu itu susah dihilangkan.
Khamr ya, atau mohon maaf ya, rokok ya, susah itu dihilangkan kalau sudah kecanduan ya. Tapi ingatlah bahwasanya Rasulullah SAW ya, telah bersabda, "Man tarakal khamra wa huwa yaqdiru alaihi." Barang siapa yang meninggalkan khamr, ini pesan ya. Pesan bagi orang yang pecandu khamr. Barang siapa yang meninggalkan khamr, meninggalkan minuman keras, wa huwa yaqdiru alaihi, padahal dia mampu untuk meminumnya. Dia mampu beli minum khamr itu. Dia mampu meminum khamr itu apa? La askiyannahu minhu fi khataratil qudsi. Maka aku akan memberinya minum kepadanya dari surga. Itu kabar gembira bagi pecandu khamr ini. Ya. Nanti Rasulullah SAW akan memberikan langsung minuman kepada orang yang minum khamr itu, ya, yang meninggalkan khamr itu. Ya. Wa man tarakal harira, dan ini juga orang yang suka pakai harir ya. Harir itu sutra. Wa huwa yaqdiru alaihi, padahal dia mampu untuk memakainya, tapi dia meninggalkan sutra itu. La askiyannahu iyyahu min khataratil qudsi. Maka aku akan pakaikan padanya pakaian surga. Maka itu kabar gembira ya, bagi para pecandu khamr. Maka bagi siapapun yang masih kecanduan khamr ya, saya yakin bahwasanya kecanduan itu sesuatu yang susah. Tapi ingat ya, bahwasanya ya, bagi para jamaah yang di masjid ini ataupun yang ada di live ya, Rasulullah SAW itu sudah memberikan kabar gembira ketika kita meninggalkan khamr, maka nanti Rasulullah SAW akan memberikan minuman dari surga. Ya. Maka dalam hadis yang lain, man taraka syai'an lillah awadallahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan perkara karena Allah Subhanahu wa taala, awadallahu khairan minhu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan ganti yang lebih baik. Itu pasti. Ya. Pasti akan diganti yang lebih baik. Ya. Maka para jamaah sekalian ya, intinya para jamaah ya, kita mengetahui minum khamr ini dilarang itu supaya kita menghindarinya. Dan sekali lagi ya, setiap yang diharamkan itu pasti ada hikmah di dalamnya. Ya. Tidak ada satu orang pun yang mengatakan khamr itu baik bagi kesehatan, itu tidak ada. Cobalah tanya ke dokter-dokter ya, mungkin ada yang dokter di sini ya, atau perawat. Tidak ada yang mengatakan khamr itu ada manfaatnya, nggak ada. Ya. Kecuali sedikit, ya. Tapi dosanya lebih besar dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan surat Al-Maidah. Ya. Ma'asyiral muslimin ya, jamaah Masjid Al-Ansar yang berbahagia, maka itulah ya, bab yang ke-14 yaitu apa? Meminum khamr ya. Maka kita tarik kesimpulan ya, bahwasanya khamr itu pertama-tama dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala di fase yang pertama, fase kedua, fase ketiga, tapi ke fase yang keempat itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kapan diharamkannya khamr? Kapan, Pak? Jumhur mengatakan di tahun ketiga Hijriah setelah perang Uhud. Ya. Kemudian ketika minum khamr itu hukumannya apa? Dicambuk 40 kali bagi orang yang merdeka. Kalau budak itu 20 kali dicambuknya. Kemudian kesimpulan selanjutnya, bahwasanya di surga nanti itu terdapat sungai khamr ya, sungai minuman keras ya. Tapi tentunya berbeda sifatnya dari khamr yang ada di dunia, dan tentunya lebih enak ya. Pasti lebih enak. Jadi gini ya, jadi surga itu Pak, terdapat makanan dan minuman yang ada di dunia. Ya, kayak misalnya apa? Pisang itu juga ada di surga, anggur ya. Tapi rasanya itu jauh berbeda dengan rasa yang ada di surga. Mau mahalnya pisang ya, mahal banget pisangnya, anggurnya mahal banget. Tapi di surga itu lebih nikmat. Jadi yang belum bisa beli anggur, bersabarlah ya. Nanti ketika kita masuk surga, rasanya lebih enak. Ya. Karena anggur di Indonesia mahal Pak ya. Kalau di Mesir itu murah Pak. Kalau di Mesir itu anggur sekilo itu cuma
sekitar 5.000 rupiah atau bahkan 3.000 ya, tergantung musimnya. Kalau musimnya lagi panen itu murah, sampai 3.000 rupiah per kilo anggur ya. Tapi kalau lagi nggak musim ya, lagi susah, itu bisa 5.000 per kilo ya. Nah, jadi rasanya berbeda dengan rasa buah di dunia. Kemudian terakhir ya, kesimpulan terakhir bagi para pecandu khamr dimanapun Anda berada, bahwasanya ketika kita meninggalkan khamr itu karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan ganti yang lebih baik. Ya, ganti yang lebih baik berdasarkan sabda Rasulullah SAW, man taraka syai'an lillah, barang sampai meninggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, awadallahu khairan minhu, maka Allah Subhanahu wa taala akan ganti yang lebih baik. Baik, mungkin cuma ini yang bisa kami sampaikan ya. Kalau ada tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa taala kami mohon ampun. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kita akhiri dengan lafal hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.